Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Carian Putri Nuhtasari dengan NIM 23070404243 dari Rompel Ekonomi Bangunan D angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran neraca pembayaran internasional dalam stabilitas rupiah dan ekonomi nasional. Pernah nggak sih kalian heran kenapa harga barang-barang impor seperti HP, album K-pop, bahkan skincare dari luar negeri tiba-tiba naik? Dan kalian tahu nggak kenapa tiba-tiba rupiah bisa melemah terhadap dolar? Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik semua itu? Nah, berikut ini akan dijelaskan. Nah, di sini akan dijelaskan apa itu neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional atau balance of payments adalah catatan sistematis dari semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya dalam suatu periode tertentu. Neraca ini mencerminkan kondisi ekonomi suatu negara dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, investasi, dan arus keuangan global. Kemudian terdapat komponen utama dari neraca pembayaran internasional. Yang pertama adalah neraca transaksi berjalan atau current account yang meliputi ekspor-impor barang dan jasa. Jika ekspor lebih besar daripada impor, maka negara akan mengalami surplus. Kemudian pendapatan. Jika ekspor lebih besar daripada impor, negara akan mengalami surplus. Transfer unilateral seperti remitan pekerja migran atau bantuan luar negeri. Yang kedua adalah neraca modal dan finansial atau capital and financial account, meliputi investasi asing langsung atau FDI. Investasi yang dilakukan oleh pihak asing dalam bentuk investasi jangka panjang seperti pembangunan pabrik atau perusahaan di dalam negeri. Kemudian ada portofolio, pemberian saham atau obligasi oleh investor asing di pasar finansial negara tersebut. Kemudian utang luar negeri, pencatatan utang yang ditarik dari luar negeri baik berupa pinjaman maupun penerbitan obligasi. Nomor 3 adalah cadangan devisa atau official reserve. Peran cadangan devisa adalah menjaga stabilitas nilai tukar mata uang domestik melalui intervensi pasar valuta asing, menjaga likuiditas sistem keuangan nasional, dan mengantisipasi resiko volatilitas pasar keuangan. Selanjutnya terdapat grafik cadangan devisa Indonesia. Berdasarkan dari grafik di atas menunjukkan bahwa total cadangan devisa Indonesia meningkat dari tahun 2023 ke tahun 2024. Kenaikan terbesar terlihat pada kategori cadangan devisa lainnya, uang kertas asing dan simpanan, serta emas moneter. Sementara itu kategori seperti SDRS, RPF, dan tagihan lainnya mengalami sedikit penurunan atau perubahan yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan negara dalam mengelola dan menambah cadangan devisanya, yang penting untuk stabilitas ekonomi dan nilai tukar. Di sini kita akan mengurai isu aktual ekonomi yang terdapat di Indonesia. Yang pertama adalah pelemahan nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan yang diperkirakan mencapai titik keseimbangan baru di kisaran 16.500 per dolar Amerika Serikat pada triwulan kedua 2025. Pelemahan rupiah ini berdampak langsung pada neraca pembayaran, terutama pada neraca transaksi berjalan dan neraca modal, karena mempengaruhi daya saing ekspor dan biaya impor. Defisit pada neraca transaksi berjalan dan penurunan cadangan devisa dapat menyebabkan berkurangnya pasokan valuta asing di pasar, yang pada gilirannya menekan nilai tukar rupiah. Yang kedua adalah arus modal keluar akibat suku bunga global. Kenaikan suku bunga acuan oleh The Federal Reserve atau The Fed mendorong investor global untuk menarik dananya dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, guna mencari imbal hasil yang lebih tinggi di Amerika Serikat. Fenomena ini menyebabkan arus modal keluar yang tercermin dalam neraca modal dan finansial, serta dapat menekankan nilai tukar rupiah. Selanjutnya, yang ketiga, kinerja ekspor dan ketergantungan impor. Ekspor yang kuat memberikan kontribusi positif terhadap neraca transaksi berjalan, sementara ketergantungan pada impor dapat memperburuk defisit neraca tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa ekspor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap neraca pembayaran Indonesia, sedangkan impor berpengaruh negatif. Yang keempat, ketahanan cadangan devisa Indonesia. Cadangan devisa yang memadai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan nilai tukar.
Cadangan devisa digunakan oleh Bank Indonesia untuk intervensi di pasar valuta asing guna menstabilkan rupiah. Faktor-faktor seperti ekspor, nilai tukar, suku bunga, dan inflasi mempengaruhi besar kecilnya cadangan devisa suatu negara. Selanjutnya terdapat neraca pembayaran terhadap stabilitas ekonomi makro Indonesia. Yang pertama adalah stabilitas nilai tukar. Posisi BUP yang defisit, terutama pada neraca transaksi berjalan, dapat menekan nilai tukar rupiah. Defisit ini mencerminkan lebih banyak devisa yang keluar dibanding yang masuk, sehingga permintaan terhadap valuta asing meningkat dan rupiah cenderung melemah. Sebaliknya, surplus BOP dapat memperkuat nilai tukar. Kemudian, terdapat resiko inflasi dan krisis neraca pembayaran. Defisit BOP yang berkelanjutan dapat meningkatkan resiko inflasi dan krisis neraca pembayaran. Ketika cadangan devisa menipis akibat defisit, pemerintah mungkin terpaksa mencetak uang untuk membiayai defisit tersebut yang dapat memicu inflasi. Selain itu, ketidakmampuan membiayai defisit dapat menyebabkan krisis neraca pembayaran. Kepercayaan investor asing. Posisi BOP yang sehat mencerminkan stabilitas ekonomi dan meningkatkan kepercayaan investor asing. Sebaliknya, defisit BOP dapat menurunkan kepercayaan investor sehingga menyebabkan arus modal keluar dan memperburuk kondisi ekonomi. Dan yang terakhir adalah kekuatan fundamental ekonomi nasional. BOP merupakan indikator penting dari kekuatan fundamental ekonomi suatu negara. Surplus BOP menunjukkan bahwa negara memiliki kemampuan untuk membiayai impor, membayar utang luar negeri, dan menambah cadangan devisa yang mencerminkan ekonomi suatu negara yang kuat. Kemudian terdapat keterkaitan BOP dengan stabilitas ekonomi makro. BOP mencerminkan kondisi ekonomi eksternal suatu negara. Ketidakseimbangan BOP seperti defisit yang besar dapat melemahkan nilai tukar, meningkatkan inflasi, dan mengurangi cadangan devisa. Sebaliknya, jika BOP yang seimbang akan membantu menjaga stabilitas nilai tukar, inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dan terdapat peran kebijakan dalam menjaga keseimbangan BOP. Yang pertama adalah kebijakan fiskal, yaitu mengatur pengeluaran dan penerimaan negara untuk mendorong sektor produksi dan ekspor, serta mengurangi ketergantungan pada impor, misalnya saja insentif pajak untuk industri ekspor. Yang kedua adalah kebijakan moneter, yaitu dengan mengontrol inflasi dan nilai tukar melalui suku bunga dan intervensi pasar falas guna menjaga daya saing ekspor dan arus modal asing. Yang terakhir adalah kebijakan sektor real, yaitu memperkuat industri domestik, memperbaiki infrastruktur, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia agar daya saing global meningkat dan impor dapat ditekan. Surplus transaksi berjalan tidak selalu mencerminkan ekonomi yang sehat karena bisa disebabkan oleh lemahnya permintaan domestik atau investasi yang rendah. Sebaliknya, defisit transaksi berjalan masih dapat dikelola jika dibiayai oleh investasi asing langsung atau FDI yang produktif, bukan utang jangka pendek. Cadangan devisa yang meningkat pun belum tentu menandakan fundamental ekonomi kuat jika berasal dari aliran modal jangka pendek yang spekulatif. Dominasi investasi portofolio dalam neraca finansial membuat stabilitas makroekonomi rentan terhadap sentimen global, seperti kenaikan suku bunga di negara maju yang bisa memicu capital outflow dan tekanan nilai tukar. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa neraca pembayaran internasional atau BOP ini memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi makro pada suatu negara. Posisi BOP yang seimbang atau surplus mencerminkan kekuatan fundamental ekonomi nasional, menjaga stabilitas nilai tukar, dan meningkatkan kepercayaan investor asing. Sebaliknya, jika defisit pada BOP, khususnya pada neraca transaksi berjalan, dapat menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah, memicu inflasi, hingga menimbulkan krisis neraca pembayaran. Selain itu, kondisi ini juga mengindikasikan ketergantungan terhadap pembiayaan luar negeri yang rawan terhadap gejolak global, seperti perubahan suku bunga di negara maju atau ketegangan perdagangan internasional. Nah, itu tadi materi-materi yang sudah saya sampaikan. Semoga materinya bisa bermanfaat untuk semua orang. Dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat tutur kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.